Mendoa itu Bapak Ibu juga termasuk tahaddatsun nikmah, yaitu menceritakan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kini ka masuk puasa, alhamdulillah ambo sehat, ambo diagia kesehatan, maka diundang orang makanlah basamu membak magiam orang makan tu Bapak Ibu juga ada kebaikan di sana, ada pahala yang dicatat oleh malaikat di sana. Maka selagi tadi kita menyambut Ramadan, kita mendoa itu tidak masalah, tidak ada yang dipermasalahkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kehidupannya Allah mudahkan, dan apapun yang kita harapkan setiap harinya di masa depan kita, masa depan anak kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, tinggal 13 hari lagi kalau kita mengikuti perhitungan hisab, maka kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, satu bulan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu, pada kesempatan ini kami akan membahas, ibu bapak akan membahas uruf. Apa itu uruf? Adalah kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang itu dibolehkan sekiranya itu sesuai dengan ajaran Islam, kemudian ditolak apabila itu tidak sesuai dengan ajaran atau norma-norma yang ada di dalam agama Islam. Maka itulah yang akan kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita terhindar dari sesuatu yang biasa kita lakukan sebenarnya itu tidak dibenarkan dalam Islam, atau sesuatu yang kita lakukan yang itu dibolehkan oleh Islam. Ibu bapak jamaah yang kami muliakan, yang pertama yang kita bahas adalah kebiasaan kita menjelang bulan Ramadan ini adalah berziarah. Kalau kebiasaan kita di daerah, baik di sini di daerah Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara, yang bisa kami lihat menjelang Ramadan maka beramai-ramai orang pergi berziarah, baik itu ke kuburan orang tuanya, kuburan anaknya yang sudah terlebih dahulu meninggal, dan kaum kerabatnya. Maka bagaimana kita melihat ini? Maka selagi niatnya berziarah adalah karena kerinduan menjelang Ramadan, yang biasanya Ramadan kita bersama orang tua kita sahur, bersama orang tua kita sama-sama pergi tarawih, maka pada Ramadan ini mereka tidak ada, kita menginginkan bertemu dengan mereka tapi sudah tidak ada lagi, maka pergilah berziarah. Tetapi tidak cukup hanya itu Bapak Ibu, kita pergi berziarah juga menjadi tazkirah bagi kita, menjadi pengingat bagi kita. Dulu orang tua saya, anak saya itu sama-sama di bulan Ramadan di rumah, tetapi hari ini mereka sudah mendahului, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kita berziarah itu bukan hanya karena tradisi tadi, tetapi karena kerinduan kita kepada anak kita, kemudian menjadi tazkirah bagi kita, menjadi pengingat kepada kita bahwa di kehidupan ini kita bersifat sementara, dan juga kita memandang akhirat kita ketika berziarah tadi.
kita melihat apakah amalnya sudah cukup untuk menjalani kehidupan akhirat yang begitu panjang nantinya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah juga menyampaikan, kuntu nahaitukum anil ziyarah fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk melaksanakan ziarah, maka sekarang silakanlah berziarah. Tapi hati-hati kita Bapak Ibu, jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Ini adalah lampu kuningnya ketika kita pergi berziarah. Jangan sampai kita pergi berziarah itu jatuh kita kepada kesyirikan, meminta kepada ini, meminta kepada itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita pergi berziarah itu memang kita sucikan dulu hati kita. Kalau rasa-rasanya belum bersih hati kita dari kesyirikan, kita tahan dulu. Jangan pergi kita berziarah dulu. Maka Bapak Ibu, itulah yang pertama, ketika menyambut bulan Ramadan, kebiasaan kita adalah berziarah, maka itu diperbolehkan dengan catatan kita paham manfaat esensi daripada ziarah tersebut. Kemudian kebiasaan di masyarakat kita yang kedua adalah mendoa. Jadi ketika menyambut Ramadan itu Bapak Ibu, ada sebagian orang yang mengajak ke rumahnya, datang ke rumahnya mendoa menyambut bulan Ramadan. Nah, kebiasaan ini dalam pandangan uruf tadi, al-adatul muhakkamah, ini diperbolehkan Bapak Ibu, karena tidak ada dalil yang melarang untuk orang berdoa ketika menyambut bulan Ramadan tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, mendoa ini kapanpun itu diperbolehkan. Bahkan ada waktu-waktu yang dianjurkan, seperti datangnya hujan, ketika di antara dua khutbah, dan banyak sekali tempat-tempat yang dianjurkan kita untuk berdoa yang mustajab. Tetapi Bapak Ibu, karena kebiasaan kita menjelang Ramadan, kita berdoa bersama, mengundang orang-orang yang yang diustadkan, yang digurukan, itu tidak masalah selagi itu ada kebaikan-kebaikan di sana dan tidak ada hal-hal yang berlebihan. Nah, mendoa itu Bapak Ibu juga termasuk tahaddatsun nikmah, yaitu menceritakan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kini ka masuk puasa, alhamdulillah ambo sehat, ambo diagia kesehatan, maka diundang orang makanlah basamu, membagian orang makan tu Bapak Ibu juga ada kebaikan di sana, ada pahala yang dicatat oleh malaikat di sana. Maka selagi tadi kita menyambut Ramadan, kita mendoa, itu tidak masalah, tidak ada yang dipermasalahkan, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi Bapak Ibu akan jatuh kepada sesuatu yang haram atau yang makruh ketika kita memaksakan. Lah biasa awak menyambut Ramadan kok, awak biasa mengundang orang, awak biasa mengundang ustaz, tapi Bapak Ibu keadaan ekonomi sedang susah, di pasokan juga diambil iko, akhirnya apa Bapak Ibu, kemudaratan yang timbul. Maka ini tidak dibenarkan, lebih baik kita tinggalkan, karena ini adalah uruf, sesuatu yang boleh kita lakukan karena kebiasaan di suatu daerah tadi. Maka Bapak Ibu, kalau ada rezeki, ada niat kita mendoa sekaligus mengumpulkan keluarga, silakanlah lakukan mendoa bersama menyambut Ramadan. Dan insya Allah di masjid kita juga sudah kita laksanakan uruf tersebut. Di tahun kini insya Allah di tanggal berapa Bu? Tanggal 9 Baleh. Kebiasaan kita ada namanya silaturahmi antar jamaah. Ada ndak keburukan di situ Bapak Ibu? Ada ndak keburukan di situ? Insya Allah makanan pun kita habiskan. Kalau
yang tersisa itu dibawa pulang, tidak ada mubazir di sana. Kemudian isinya adalah mendoa, saling mengingatkan. Nah, itu adalah uruf yang sangat bagus. Itu tidak perlu dicari dalilnya. Pernah tidak Rasulullah menyuruh ini? Tidak perlu cari dalilnya karena ada nilai kebaikan di sana. Isinya adalah mendoa, awak saling mengingatkan, bertausiah, tazkirah, kemudian makan bersama nantinya. Alhamdulillah, maka itu adalah uruf yang diperbolehkan. Maka tidak ada masalah ketika kita mengundang orang untuk mendoa di rumah kita, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah uruf yang ada di tengah-tengah masyarakat kita adalah menjelang Ramadan silaturahmi. Awak pulang kampung ketika menjelang Ramadan, basobo jo sanak family. Itu tidak masalah Bapak Ibu, karena ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan, kita berharap kita dalam keadaan suci. Kok masih ada permasalahan-permasalahan, kok masih ada tinggal di hati orang untuk awak, masih ada nyoba kasam kawak bayar ke kampung, pulang ke kampung Bapak Ibu, ataupun di tetangga-tetangga kita, silakan kita memaafkan, meminta maaf, meminta izin kalau adalah salah kita, kok adalah kekhilafan kita. Karena kita ingin menyambut bulan Ramadan, kita semua ingin dalam keadaan suci, dalam keadaan kita tenang dalam beribadah. Maka silaturahmi menjelang Ramadan ini adalah uruf yang dibolehkan. Tetapi Bapak Ibu, bukan juga uruf yang dipaksakan. Ini sifatnya adalah dibolehkan, bukan dipaksakan, bukan diwajibkan. Nah, banyak Bapak Ibu yang mewajibkan sesuatu yang seharusnya tidak wajib. Seperti mendoa tadi, wajib rasanya bagi awak untuk pahibah ziarah. Bukan wajib Bapak Ibu, tapi karena kebiasaan silakan lakukan kalau bisa. Tetapi tidak berdosa ketika kita tidak bisa hari itu, tidak bisa pada bulan puasa ini. Begitu juga mendoa, begitu juga silaturahmi. Maka Bapak Ibu, silaturahmi menjelang Ramadan ini juga sangat bagus. Kemudian dalam ulama menyampaikan dalam uruf ini ada namanya uruf solih tadi. Uruf solih adalah uruf yang dibolehkan, uruf yang dibenarkan, kebiasaan yang dibenarkan. Kemudian ada namanya uruf fasid atau uruf kebiasaan yang itu menimbulkan keburukan atau yang menimbulkan hal negatif. Apa itu Bapak Ibu? Kalau kami mencari ada namanya balimau. Entah bila Bapak Ibu balimau ko bisa dicabut dari masyarakat tawa. Awan dah balimau do Ustaz, pai mandi-mandinya. Iyo mandi-mandi ko ba. Kalau misalnya niatnya pergi mandi-mandi, ingin liburan, silakan, tidak ada permasalahan. Tapi pahamilah bagaimana tempat kita mandi tadi. Apakah itu tertutup, terjaga aurat kita? Apakah tidak ada ikhtilat di sana, bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan? Maka Bapak Ibu perlu kita detailkan, jangan sampai kita terkekang oleh cara berpikir kita tadi. Kalau kita niatnya menjelang Ramadan membawa keluarga karena anak-anak sudah libur sekolah, menjelang Ramadan kita sambil pergi jalan-jalan, pergi mandi-mandi, tidak masalah. Tidak masalah ketika kita mampu menjaga tadi. Tetapi kalau sudah ada ikhtilat di sana, bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan, dengan niat balimau tadi membarasian diri, indak membarasian diri jadinya Bapak Ibu, indak bersih diri ko ibu-ibu, bapak-bapak, kumuah jadinya balia. Dan kita berniat tadi di bulan Ramadan kita keadaan suci, malah menambah dosa. Maka kalau niatnya balimau tadi memang untuk jalan-jalan tidak masalah, tapi kalau ada keburukan di sana, uruf ini harus kita tinggalkan, kebiasaan ini kita tinggalkan. Kemudian apa uruf yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang kita tidak sadari?
kebiasaan, mohon maaf Bapak Ibu, kebiasaan salam-salaman. Kebiasaan salam-salaman, tapi ini setelah bulan puasa. Ketika 1 Syawal atau di hari raya nanti, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita batasi salam-salaman. Ke siapa kita batasi salam-salaman? Ke lawan jenis. Kalau bapak-bapak selesai sholat, insya Allah seperti di masjid kita salam-salaman sadonya tidak masalah, karena awak merasa bersaudara, dan itu uruf. Dia di Makkah dan di tempat-tempat yang masyhur Islam lainnya, mereka tidak melakukan hal tersebut. Tidak harus salam dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung. Tidak Bapak Ibu. Tapi kita di Indonesia, uruf kita, kebiasaan kita adalah salam-salaman. Tetapi harus kita pahami, kebiasaan salam-salaman ini ada batasannya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, terkhusus kepada anak perempuan kita. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu boleh, itu mama boleh, itu uncu boleh. Itu harus kita jelaskan, karena memang itulah Islam, itu menjaga kehormatan seseorang. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka uruf ini sesuatu yang dibenarkan, yang dibolehkan dalam Islam ketika itu sesuai. Dan di Minang pun sejak dulu kita sudah memakai uruf ini dengan semboyan adai basandi syara, syara basandi kitabullah. Kalau ada itu harus basandi syara, dan syara itu harus basandi kitabullah, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, kita tinggalkan. Jangan kita buat itu menjadi sebuah tradisi, kita turunkan. Jangan kita berikan secara turun-temurun yang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka Bapak Ibu yang niopai ziarah, pailah ziarah. Yang niopai mandoa, buatlah mandoa. Yang niopai silaturahmi, pailah silaturahmi. Tapi jaga tadi, ada beberapa hal yang membuat kegiatan tadi menjadi makruh atau bahkan jatuh kepada keharaman. Mungkin itu Bapak Ibu pengajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita, dan lebih berhati-hati kita. Jangan sampai amalan kita, sesuatu yang kita lakukan, yang kita anggap itu pahala dan akhirnya menjadi dosa. Demikian Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.